Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semakin sukses, mulia. Seorang pemimpin itu sibuk memberdayakan dirinya dan juga memberdayakan anggota tim yang dipimpinnya. Ada riset yang menarik yang dilakukan oleh Corporate Leadership Council di Amerika, yang itu menyatakan bahwa ternyata suasana kerja yang positif itu bisa meningkatkan kinerja, bisa meningkatkan loyalitas, bisa meningkatkan kebahagiaan. Dan saya sepakat dengan hasil riset ini. Karena memang orang bekerja ternyata bukan hanya mencari penghasilan. Dia mencari aktualisasi diri, dia juga mencari kenyamanan, dan dia juga mencari lingkungan yang tepat, yang sesuai dengan hati nuraninya. Kabar baiknya, lingkungan yang positif itu bisa diciptakan. Dan pertanyaannya, siapa yang bisa menjadi sutradara? Siapa yang bisa menciptakan lingkungan yang positif? Tentu adalah pemimpin. Tapi ada kabar buruknya, tidak semua pemimpin mampu atau memiliki kemampuan untuk menciptakan lingkungan yang positif. Nah, siapakah para pemimpin yang mampu menciptakan lingkungan yang positif itu? Ternyata sederhana rumusnya, yaitu pemimpin yang bermata lebah, bukan bermata lalat. Apa itu mata lebah? Lebah itu walaupun di tempat pembuangan sampah yang dicari adalah bunga. Sementara lalat itu walaupun di taman bunga yang dicari pasti sampah. Apa maknanya? Pemimpin-pemimpin yang bisa menciptakan lingkungan yang positif itu adalah pemimpin yang bermata lebah. Pemimpin yang selalu melihat hal-hal yang positif. Melihat anggota timnya positif. Melihat perubahan zaman positif. Melihat mitra kerja positif. Melihat perubahan dunia juga dari kacamata positif. Maka orang-orang semacam inilah yang kemudian bisa menciptakan lingkungan yang positif, nyaman buat orang bekerja di dalamnya. Pertanyaannya, bagaimana supaya termasuk pemimpin yang bermata lebah? Yang itu kacamatanya selalu kacamata positif. Ya, ternyata kalau Anda baca di Harvard Business Review yang ditulis oleh para ahli itu, kalau saya rangkum, dan saya juga sepakat tentu karena saya rangkum dan juga saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita ingin menjadi pemimpin yang bermata lebah, pastikan bahwa kita layak menjadi panutan anggota tim kita. Ya, kadang-kadang ada orang curhat ke saya, Pak Jamil, ya, kenapa tim saya ini kok lelet ya? Kenapa tim saya itu nggak disiplin ya? Kenapa ya? Saya langsung bilang, biasanya anak buah itu cerminan pimpinan. Berarti boleh jadi kalau anak buah kita itu tidak disiplin, mungkin kita juga tidak disiplin dalam urusan-urusan yang lain. Boleh jadi dalam urusan ibadah tidak disiplin, dalam urusan pencapaian target tidak disiplin, janji sama pasangan hidup atau sama anak nggak disiplin, janji sama anak buah juga nggak ditepati gitu ya. Boleh jadi. Atau kemudian ketika anak buah kita itu mengerjakan pekerjaan nggak tuntas, jangan-jangan kita juga ada aspek-aspek lain yang kita kerjakan tidak tuntas. Maka pastikan kalau Anda ingin menjadi seorang leader yang bermata lebah, Anda perlu bercermin diri. Layakkah Anda sekarang menjadi panutan anggota tim Anda? Andai anggota tim Anda tahu semua kehidupan Anda selama 24 jam, ya, selama 7 hari dalam satu pekan, tahu persis kehidupan Anda, apakah mereka akan menjadikan Anda panutan? Itu yang pertama, pastikan bahwa Anda layak jadi panutan. Yang kedua, kalau kita ingin bermata lebah adalah apa? Selalu mengkoneksikan hal-hal yang positif. Kalau kita melihat bahwa di perusahaan lain atau di perusahaan yang kita kenal itu positif, kita perlu belajar ke sana. Ya, kita kemudian begitu pulang, maka kemudian orang-orang di dalamnya perlu kemudian diciptakan koneksi-koneksi yang positif. Bukan hanya orang, ternyata lingkungannya juga perlu dibuat nyaman, lingkungan yang positif, karena satu dengan yang lain itu saling mendukung. Kalau Anda pernah belajar tentang seorang kepala kepolisian di New York, bagaimana dia untuk menurunkan tingkat kejahatan, Anda bisa baca di buku Outliers.
Salah satunya apa? Dia menciptakan lingkungan yang positif, yang coret-coret dihapus, ya. Kalau ada kaca pecah dibenahi, ternyata itu mempengaruhi suasana yang positif sehingga menurunkan angka kejahatan. Begitu juga di perusahaan. Orang yang berkacamata lebah, ya, dia tidak hanya membuat interaksi positif antar orang, dia juga membuat interaksi positif dengan lingkungan. Lingkungan yang membuat orang itu nyaman akan diciptakan, lingkungan yang membuat orang kerasan akan kemudian ditumbuhkan. Yang ketiga adalah kita terbiasa bahwa perubahan itu adalah pekerjaan harian, ya. Jadi mendorong semua orang di perusahaan kita untuk selalu berubah walaupun mungkin dengan hal-hal yang kecil. Contoh nih, ya, sebelum mulai rapat, ya, tidak langsung ke pembicaraan rapat, tapi mungkin Anda boleh, oke, sebelum kita rapat, tolong sebutkan hal yang paling Anda syukuri hari ini. Atau hal yang paling Anda syukuri di perusahaan ini. Itu kelihatannya sederhana, tapi kalau kemudian dilakukan, kebaikan-kebaikan itu dilakukan makin banyak, ya, itu akan membuat suatu lingkungan kerja yang sangat positif, ya, sangat kondusif, membuat karyawan kerasan di tempat kita. Dan yang terakhir, yang keempat, selalu mengapresiasi pertumbuhan tim, pertumbuhan anggota tim kita sekecil apapun. Karena ternyata apresiasi itu, ya, penghormatan itu, penghargaan itu menjadikan lingkungan kerja semakin hari semakin positif. Semoga Anda termasuk leader yang berkacamata lebah, layak menjadi panutan, selalu mengkoneksikan hal-hal yang positif, baik itu sifatnya makhluk hidup maupun benda mati, dikoneksikan semuanya menjadi hal yang positif. Dan kemudian perubahan itu adalah pekerjaan harian, selalu berubah untuk semakin baik, dan kemudian terbiasa memberikan apresiasi yang positif sekecil apapun pertumbuhan itu. Semoga Anda menjadi pemimpin bermata lebah, bukan bermata lalat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.